Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di video ke-14 atau pertemuan yang ke-14 dalam rangkaian pembelajaran mata kuliah hukum acara pidana. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang putusan hakim dan pelaksanaan putusan. Setelah majelis hakim selesai melaksanakan musyawarah hakim, maka sidang terakhir adalah sidang pembacaan putusan di hadapan terdakwa dan penasihat hukumnya beserta jaksa penuntut umum. Apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan? Putusan pengadilan berdasarkan pasal 1 angka 11 KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara menurut undang-undang ini. Syarat utama bagi putusan hakim adalah bahwa putusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, apakah terdakwa dan penasihat hukum beserta jaksa penuntut umum, tetapi juga terhadap masyarakat secara umum. Dan yang terpenting adalah putusan hakim itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat acara pengambilan putusan. Putusan dalam musyawarah hakim merupakan hasil permufakatan bulat. Kecuali dalam hal tertentu, suatu kesepakatan tidak dapat dicapai meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dalam kondisi demikian, maka berlaku ketentuan yang pertama, putusan diambil dengan suara terbanyak, dan yang kedua, jika ketentuan tersebut huruf A tidak juga dapat diperoleh, suara terbanyak tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa atau yang paling meringankan. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu, dan isi buku tersebut bersifat rahasia. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga, atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, ataupun penasihat hukumnya. Bagaimana isi putusan hakim itu? Ada 3 bentuk putusan pengadilan pidana menurut KUHP. Ada putusan bebas, free sprach atau acquittal. Kemudian ada pula putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van vervolging. Kemudian yang ketiga, putusan pemidanaan atau veroordeling. Kita lihat satu persatu. Untuk putusan bebas, pada prinsipnya mengandung unsur-unsur yang sama, yakni menyiratkan ada unsur kesalahan dari terdakwa yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan tidak memberikan dasar keyakinan kepada hakim atas tuduhan yang didakwakan kepada terdakwanya. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas dapat terjadi karena 2 hal. Yang pertama, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan yang kedua, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Tidak ada 2 alat bukti yang kuat untuk membuktikan, seminim-minimnya 2 alat bukti yang bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan pasal 183 KUHP junto pasal 191 ayat 1 KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni yang pertama, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Kemudian yang kedua, secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dan yang ketiga, putusan bebas bisa juga didasarkan atas penilaian adanya kesalahan yang terbukti namun tidak didukung oleh keyakinan hakim. Menurut Van Bemmelen ada 4 macam putusan bebas. Ada putusan bebas murni, ada putusan bebas yang tidak murni, ada putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya, dan putusan bebas yang terselubung. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum.
Ontslag van Rechtvervolging misalnya. Dasar yuridisnya ialah pasal 191 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa jika pengadilan atau hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Putusan terlepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan karena ada beberapa hal. Yang pertama, karena peristiwa-peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu bukanlah suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dalam amar putusan hakimnya. Kemudian yang kedua, apabila ada keadaan istimewa yang mengakibatkan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari KUHP, yaitu adanya alasan-alasan pemaaf, misalnya sakit jiwa, pidana anak di bawah umur yang harus dikembalikan atau diversi, kemudian overmacht dalam keadaan terpaksa, ada notwehr, pembelaan diri yang seimbang antara unsur serangan dan balasan, kemudian seketika dan terpaksa, kemudian menjalankan peraturan undang-undang, itu juga tidak dapat dijatuhi hukuman. Pasal-pasalnya ada dalam KUHP. Kemudian kita lihat putusan pemidanaan, ada verordering. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP. Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur-unsur kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan. Adapun mengenai bagaimana menempatkan terdakwa dalam putusan pemidanaan ialah mengenai status terdakwa. Ada dua kemungkinan status. Jika terdakwa tidak ditahan, berubah menjadi statusnya ditahan. Jika terdakwa ditahan tetap dalam tahanan atau membebaskannya berdasarkan alasan-alasan yang cukup. Kemudian ada beberapa syarat sah putusan pengadilan. Yang pertama, putusan itu diucapkan terbuka untuk umum. Kemudian hadirnya terdakwa, kecuali in absentia. Kemudian yang ketiga, wajib diberitahukan hak-hak terdakwanya, seperti hak segera menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan, hak minta penangguhan pelaksanaan putusan, hak minta diperiksa pada tingkat banding, dan hak mencabut pernyataan. Nah, bagaimana bila terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion di antara para hakim? Apakah dissenting opinion itu? Indrianto S. Aji mendefinisikan dissenting opinion dikenal dalam proses hukum pidana yang ada pada sistem Skandinavia. Manakala terdapat perbedaan pendapat di antara para hakim terhadap putusannya yang kemudian menjadi wacana publik untuk dapat dipublikasikan bagi kepentingan akademisi maupun praktisi hukum. Ada 4 esensi kemanfaatan perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan. Jadi perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan itu tidak selalu negatif. Ada esensi manfaatnya. Yang pertama, perbedaan pendapat itu menjadi langkah nyata demokratisasi peradilan. Jadi hakim bisa memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian yang kedua, dengan perbedaan pendapat akan menuju transparansi peradilan. Kemudian yang ketiga, kemandirian hakim memerlukan kebebasan berpendapat dan mencegah terjadi KKN dan mafia peradilan. Ini manfaat perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan. Kemudian ada formalitas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim. Putusan itu secara formal harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Ini adresatnya. Kemudian dakwaan harus dimuat di situ sebagaimana yang dijumpai dalam surat dakwaannya. Kemudian pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai alat bukti dan fakta sidang. Kemudian tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutannya. Kemudian pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Kemudian hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali hakim tunggal. Kemudian pernyataan kesalahan terdakwa, terpenuhinya unsur dalam rumusan delik, kemudian ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, kemudian keterangan kepalsuan surat jika ada akta otentik yang dianggap palsu, kemudian perintah bahwa terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
dibebaskan. Kemudian hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim, dan paniteranya. Jika tidak terbukti poin A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, maka putusan batal demi hukum. Lebih lanjut silakan pelajari pasal 197 ayat 1, 2, 3 KUHP. Kemudian bagaimana pelaksanaan putusan? Pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa. Setelah pembacaan putusan pengadilan oleh hakim, apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan pengadilan harus segera dilaksanakan atau dieksekusi. Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan putusan termaktub dalam pasal 270 hingga 276 KUHP. Terdapat beberapa pengecualian tentang hukuman mati. Sebagai pidana pokok, hukuman tersebut diatur dalam pasal 11 KUHP yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Penetapan Presiden tahun 1964 berkenaan dengan pengalihan hukuman gantung kepada hukuman tembak. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1994 masih tetap diberlakukan, bahwa hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai kepada Kepala Kejaksaan. Persoalan ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 mengenai gerasi. Bagaimana dengan biaya perkara? Biaya perkara diatur dalam pasal 197 huruf I KUHP berkenaan dengan ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang buktinya. Selain pasal di atas, ada pasal 275 KUHP. Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara seimbang. KUHP tidak secara terperinci membahas biaya perkara terkait sanksi bagi terpidana yang tidak membayarkannya. Mudah-mudahan undang-undang berikutnya atau perbaikan KUHP atau pembaharuan KUHP di tahun 2025 yang akan mulai dibuat itu dimuat bagaimana pengaturan tentang biaya perkara bagi terpidana yang tidak membayarkannya ini. Kemudian bagaimana dengan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan hakim? Ada yang namanya hakim pengawas dan pengamat atau hakim wasmat. Lembaga ini termasuk baru dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan. Hakim wasmat melakukan pemeriksaan dan menandatangani register wasmat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengadakan checking on the spot minimal 3 bulan sekali. Nah, hakim wasmat juga mengadakan observasi terhadap keadaan narapidana, mengadakan wawancara dengan petugas lapas, mengadakan wawancara dengan narapidana, serta menghubungi kepala lapas dan ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan, termasuk pula berkoordinasi dengan koordinator DPP pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah tersebut. Jadi pengawasannya ada untuk keputusan hakim yang sudah inkrah. Baik, itu sudah sampai ke kesimpulan. Di pertemuan ke-14 ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terdapat 3 bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana menurut KUHP. Ada bebas murni, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Kemudian yang ketiga, suatu putusan harus memenuhi syarat-syarat sah dan memenuhi formulasi putusannya. Kemudian yang keempat, dalam pengambilan putusan terdapat pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat. Inilah yang bisa kami bagikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk sahabat pembelajar semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.